Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Bicara tentang naga, Alkitab menggambarkan bahwa naga itu adalah lambang dari setan. Itu sebabnya orang percaya, anak Tuhan, jangan sampai di rumahnya ada gambar-gambar naga. Jangan sampai bajunya misalnya bergambar-gambar naga. Jangan sampai ada patung-patung yang bergambar-gambar atau berwujud-wujud naga. Karena itu adalah gambaran dari kuasa-kuasa kegelapan. Itu gambaran dari setan-setan. Karena Alkitab sudah bilang gitu bahwa di akhir zaman itu naga besar itu akan datang dan menyerang bumi, menyerang gereja, menyerang orang percaya. Berarti kita jangan sampai tertipu gitu. Jangan karena kita senang misalnya, atau karena kita merasa jangan-jangan ini kan naga bentuknya aneh, jangan-jangan ini membawa berkat. Tidak, saudara-saudara. Kalaupun dia membawa berkat, berkat setan yang dia bawa. Itu sebabnya orang percaya harus tegas di sini. Jangan sampai ada baju-baju gambar-gambar naga. Jangan sampai di rumah kita ada pajangan-pajangan naga. Karena itu kita menghadirkan kuasa kegelapan dalam hidup kita. Kita mesti buang dalam rumah tangga kita. Kita mesti buang dalam hidup kita, sehingga hanya Kristus yang kita tinggikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program kita kali ini, kita sedang bicara tentang kemenangan yang luar biasa, di mana naga, gambaran dari si iblis itu, gambaran dari kuasa-kuasa kegelapan ini dikalahkan. Haleluya. Dalam Wahyu pasal 12, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Jadi dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, ini yang akan kita pelajari tentang naga yang dikalahkan. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Saya mengerti, mungkin sudah berkata, loh, kenapa kok naga bisa ada di sorga? Ini menarik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena Alkitab sudah bilang iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dia tidak datang dalam keberadaannya sebagai naga. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Dan ingat bahwa dia adalah Lucifer, yang tadinya salah satu penghulu malaikat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melihat banyak orang percaya diangkat Tuhan dalam takhta, diangkat Tuhan dalam kemuliaan, diangkat Tuhan untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Apa yang naga itu mau buat? Dia mau menyamar sebagai malaikat terang, lalu mau merampas sebanyak-banyaknya orang percaya ada di sorga. Tapi apa yang terjadi? Timbul peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Kita tetap harus hidup dalam kesucian, karena kita akan menyaksikan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sementara kita di bumi, kita tuh ngerasa
seperti setan terus mencobai, setan terus menggoncangkan, setan terus menyeret hidup kita, setan terus membuat sengsara. Tetapi harinya akan tiba di mana kita lihat peperangan yang besar terjadi, di mana Mikael sebagai penghulu perang pasukan sorga memimpin peperangan itu dan membuang si ular tua dan dilemparkan ke bawah, dilemparkan pada penderitaan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini hal yang menarik yang kita pelajari, di mana Lucifer akan dilemparkan dari kekuasaannya, dari kekuatannya, sehingga kemudian ia menjadi penguasa dunia, sehingga antikris akan mengambil alih, antikris akan memerintah dunia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh make sure bahwa hidup kita benar. Kita harus pastikan bahwa hidup kita layak di hadapan Tuhan. Bukan hanya kita punya Alkitab di rumah, tapi kita betul-betul baca firman Tuhan. Bukan hanya kita tahu isinya, tetapi kita hidup di dalamnya. Kita praktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita, karena firman adalah terang bagi kaki kita dan suluh bagi jalan kita. Artinya selama kita jalani firman Tuhan ini, maka jalan kita akan selalu terbuka, jalan kita akan selalu terang. Karena apa? Karena Kristus menjadi penerang yang abadi lewat firman-Nya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan menyaksikan hal yang besar ini, di mana setan akan dipermalukan, di mana hukuman akan dijatuhkan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika semuanya ini terjadi, akan ada ucapan syukur dalam hidup kita. Apa ucapan syukur yang keluar dari hati kita? Bahwa yang pertama, dalam masa antikris kita sudah diangkat. Itu syukur kita. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalaupun sudah ada tantangan, sudah belajar mengalah, ada persoalan, belajar berserah sama Tuhan. Jangan terus emosi, jangan terus salahkan semua orang. Ingat, kita sedang adalah masa-masa yang sangat penting. Kita sedang dipersiapkan Tuhan, kita sedang diproses Tuhan. Sudahlah, jangan terpengaruh, wah ini kan hal duniawi yang indah, yang menyenangkan, yang menarik, yang katanya membahagiakan, memuaskan hawa nafsu daging. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kemudian semuanya akan menyeret hidup saudara, memisahkan saudara. Jangan sampai ketika trompet Allah berbunyi engkau tertinggal. Engkau boleh saja orang kaya, engkau boleh saja orang hebat, engkau boleh saja orang berpendidikan, tapi kalau trompet Allah berbunyi lalu engkau tertinggal, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau mau bertobat pun saudara tidak bisa jumpa pendeta lagi. Saudara mau ke gereja pun, gereja-gereja sudah diduduki oleh antikris. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, sekarang waktunya. Kalau mau sungguh-sungguh, sekarang waktunya. Kalau mau tinggalkan dosa, sekarang waktunya. Kalau menjadi suami yang baik, sekarang waktunya. Kalau sudah mau tinggalkan rokok, sudah mau tinggalkan alkohol, sudah mau tinggalkan meja judi, sudah mau tinggalkan hubungan pacaran dengan orang yang tidak seiman, atau lakukan hubungan seks sebelum nikah, sekarang waktunya. Karena harinya akan tiba di mana saudara akan tercengang dan berkata, Tuhan, kenapa orang diangkat dan saya tertinggal? Tetapi ucapan syukur kita bahwa ketika antikris memerintah, kita tidak ada lagi di sana, tetapi kita telah bersama dengan Kristus dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Yang kedua, ucapan syukur kita bahwa kita mendapat anugerah untuk percaya pada Yesus. Itu ucapan syukur kita. Karena saudaraku, Alkitab dengan tegas bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Alkitab berkata, semua orang telah berdosa, hilang kemuliaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa percaya pada Yesus, kita kan gak bisa menepuk dada dan berkata, ini karena saya orang baik, ini karena saya orang kaya, ini karena saya orang pintar, mungkin Tuhan membutuhkan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan gak membutuhkan kita. Justru karena Tuhan tahu kita berjalan menuju neraka, karena Tuhan tahu kita udah gak punya kepastian, karena Tuhan tahu hidup kita diambang kehancuran, Tuhan selamatkan kita, Tuhan pilih kita, Tuhan tebus kita, Tuhan curahkan darahnya buat kita, supaya kita yang membuka hati, kita yang menanggapi kasih Allah, kita yang membuka diri kita untuk diselamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan menerima keselamatan yang kekal. Karena itu sudah saatnya kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, bahwa saya yang dapat anugerah. Siapalah saya Tuhan? Kalau Tuhan mau cari orang yang lebih baik dari saya, Tuhan akan ketemu. Tapi Tuhan anyway tetap pilih saya. Tuhan tetap pilih kita.
kita. Karena cinta yang kekal itu sebabnya kita mau bersyukur. Jadi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, apa ucapan syukur kita waktu kita melihat naga dikalahkan, Lucifer dilemparkan dari tahtanya. Yang pertama, kita bersyukur bahwa dalam masa antikris kita sudah diangkat Tuhan dalam awan kemuliaannya. Yang kedua, kita bersyukur bahwa kita mendapat anugerah untuk percaya pada Yesus, karena justru dengan anugerah itu kita dapat masuk ke tahta Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita bersyukur bahwa kita telah diselamatkan dalam anugerah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, anugerah itulah yang menyelamatkan kita. Kalau kita menyadari anugerah, yang pertama, janganlah kita sombong. Yang kedua, kalau kita menyadari anugerah, biarlah kita meninggalkan dan membenci dosa. Dan yang ketiga, kalau kita menyadari anugerah, biarlah kita tetap kerja keras buat Tuhan. Jadi ada 3 hal penting yang perlu kita pahami kalau kita menyadari tentang anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Yang pertama, kalau kita menyadari anugerah, kita nggak akan jadi sombong. Yang kedua, kalau kita menyadari anugerah, kita takut berbuat dosa, kita benci dosa. Dan yang ketiga, kalau kita menyadari anugerah, kita akan bekerja lebih keras lagi buat Tuhan. Karena kita tahu harinya akan tiba buat orang-orang yang main-main sama Tuhan, dia akan tertinggal. Orang-orang benar akan diangkat bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga kami mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi tantangan, karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman kami, Tuhan bawa kami melihat kemenangan, mujizat dan perkara-perkara yang besar, karena kami tahu tidak pernah Tuhan gagal, tidak pernah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Dan orang yang menantikan pertolongan, orang yang menantikan mujizat, orang yang menantikan kemenangan selalu mengalaminya di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus mengasihi kita. Yesus punya rencana yang indah buat hidup kita, dan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.